Pemilihan umum 2024 telah digelar serentak pada 14 Februari lalu. Pemilu kali ini yang memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi serta DPRD kota atau kabupaten, dan anggota DPD berlangsung dengan aman dan relatif tidak menemui kendala berarti. Saat ini Komisi Pemilihan Umum tengah melakukan penghitungan suara yang rencananya akan diumumkan hasilnya pada Maret mendatang. Namun di tengah penghitungan suara yang tengah dilakukan, perolehan suara masing-masing paslon mulai terlihat. Di Indonesia Timur yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, suara Prabowo Gibran seakan mendominasi. Padahal dalam beberapa kali kesempatan kampanye Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD di Indonesia Timur dipenuhi pendukungnya hingga tumpah ruah. Namun perolehan suaranya seakan tak berbanding lurus dengan banyaknya massa yang menghadiri kampanyenya. Apa penyebab melonjaknya suara Prabowo Gibran di Indonesia Timur? Benarkah karena janji melanjutkan program Joko Widodo yang juga kerap kali menaruh perhatian khusus akan membangun Indonesia Timur? Bagaimana kubu Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud melihat perolehan suara Prabowo Gibran yang mendominasi di Indonesia Timur? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, saya disclaimer dulu bahwa Apa Kabar Indonesia Malam tema hari ini berdasarkan hasil quick count ya pemirsa ya. Karena sampai dengan saat ini kita masih menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU berapa perolehan suara masing-masing calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tapi kalau merujuk kepada quick count kita lihat untuk Indonesia Timur tampaknya 02 ini unggul padahal 01 dan juga 03 ini jor-joran melakukan kampanye di wilayah Indonesia Timur. Apa sih pengaruhnya? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Narasumber saya sudah hadir di sini, Mas Mustafa Nara mewakili 01, Mas Khairul Umam mewakili pengamat politik Indonesia kita. Selamat malam, assalamualaikum bapak-bapak. Dan mewakili 03 sudah ada Mas Ciko Hakim, bahkan juga mewakili 02 ada Kakak Billy. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, waalaikumsalam. Mungkin saya pasti mau minta komentar dulu bagi mereka yang tidak kita lihat tidak memberikan suara yang cukup signifikan di Indonesia Timur selain dari 02 yang mana memang sangat diunggulkan untuk wilayah Indonesia Timur. Saya ke Mas Ciko terlebih dahulu. Bukan kecewa ya Mas Ciko ya, tapi ada pertanyaan nggak sih di tim TKN Prabowo, di tim TKN dari Ganjar Mahfud, kenapa sih suara kita ini kecil sekali, padahal kalau Ganjar datang ke wilayah Indonesia Timur tuh begitu disambut, begitu banyak. Ini seperti apa? Saya rasa pertanyaannya bukan hanya dari kami, TPN Ganjar Mahfud, tapi juga dari masyarakat umum dan khususnya justru tentu dari para pemilih kami di Indonesia Timur, karena kan rakyat ini tahu siapa yang mereka pilih, rakyat ini tahu siapa yang tetangga mereka pilih, rakyat tahu siapa yang di lingkungan mereka memilih siapa, rakyat tahu di TPS mereka memilih siapa, dan satu lagi, rakyat juga tahu bahwa terjadi banyaknya intimidasi, banyaknya gelontoran bansos dan juga dibarengi dengan klaim-klaim bahwa bansos yang dari negara ini diklaim menjadi seakan-akan bansos yang dibawa oleh salah satu paslon, yaitu paslon 2 tentunya. Dan ketika juga Pak Jokowi juga kan mengklaim bahwa ini bansos Jokowi, begitu juga para menteri mengklaim seakan-akan ini bansos murni hanya dari Jokowi, padahal ini adalah bansos dari negara, dari uang negara, dari uang pekerja keras ya, pembayar pajak. Dan ini kita mengetahui dan ini bukan rahasia lagi. Jadi pada prinsipnya hal-hal ini juga menimbulkan itu yang tadi yang dikatakan, ada anomali juga di mana turnout atau hadirnya massa di kampanye-kampanye besar kami, walaupun kampanye yang dalam tingkat kecil selalu full, selalu memenuhi lapangan-lapangan yang kami datangi tanpa juga melakukan mobilisasi yang berlebihan gitu ya. Tapi paling caleg membawa tim sesnya, membawa relawan-relawannya, dan sisanya adalah masa-masa yang datang dengan sukarela, yang semangat dan untuk mendukung Pak Ganjar maupun Pak Mahfud. Begitu juga perolehan suara kami di Indonesia Timur bagi PDI Perjuangan, maksudnya bagi partai politik pengusung utama dari
Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan juga cukup signifikan, dan memang anomali ini banyak terjadi. Tapi kita lihat, kami sedang mengumpulkan apa yang disebut dengan dugaan-dugaan kecurangan-kecurangan, baik itu dugaan kecurangan dari sebelum terjadinya pemilu dan pencoblosan, bahkan dari pencalonan dan lain-lain yang kita bilang adalah sifatnya terstruktur dan sistematis. Dan juga yang terjadi ketika pencoblosan di hari H dan juga pasca pencoblosan. Yang ini harus terus kita kawal dan akan kita kumpulkan, dan nanti dalam waktu dekat tentunya dilaporkan ke Bawaslu, dan kemungkinan besar step berikutnya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita berharap tujuan utama dari pelaporan-pelaporan ini satu, ya memang sebagai kontestan tentunya kami ingin suara kita maksimal, tapi yang kedua sebagai anak bangsa kita ingin pemilu ini berlangsung jujur dan adil, dan masih ada waktu untuk mengoreksinya apabila sengketa nanti diselesaikan dengan baik. Oke, berarti dari 03 merasa bahwa kita harusnya dapatnya lebih melihat begitu banyak animo yang datang ketika masa kampanye. Sama nggak sih dari 01? Kita harus lebih banyak dari ini dong, dari quick count. Kok kita kalah di Indonesia Timur, bagaimana? Persoalan kita itu sekarang bukan soal jumlah ya, tapi marwah demokrasi. Bayangkan hampir 50% ya, setiap TPS itu ada salah satu paslon yang melewati 50% suara dari yang lain. Jadi maksudnya dia melebihi 50% suara yang didapat dari yang lain-lain dibanding 01, 03. Jadi maksud saya begini, kita sekarang ini bukan soal mempersoalkan kita menang atau kalah, tetapi kita malu. Karena kalau kita buka di Google, Anda tulis kecurangan pemilu 2024, hampir semua TPS, hampir semua provinsi dari 16 provinsi yang ada di bagian Indonesia Timur, ini semuanya ada laporan kecurangan, dan kecurangan itu luar biasa besarnya itu. Jadi ini karena menurut saya bukan lagi soal paslon, bukan lagi soal partainya apa, tapi soal bagaimana menyelamatkan wajah kita itu loh. Buruk sekali Mbak, buruk sekali. Kita malu. Pemilu, saya itu 3 kali pemilu terlibat langsung menjadi tim ses hampir semua yang terlibat saat ini, dan ini paling brutal yang ada. Jadi kita lagi bukan soal ingin lebih, ingin menang, kalah malu enggak, bukan. Ini soal marwah. Jadi kita mempertahankan marwah atau membangun marwah capek-capek bertahun-tahun, ternyata juga enggak meningkat-meningkat, membuat kita itu drop istilahnya itu. Demokrasi rendah jadinya kita itu. Kalau kecurangan pemilu memang akan ada ranahnya lain nanti untuk melaporkan, dan memang saya berharap bahwa kita sedikit move on untuk melihat sebenarnya apa program-program yang dijual oleh masing-masing tim dari Capres dan juga Copres. Sekarang saya ingin ke Kakak Billy, sebenarnya apa sih yang ditawarkan dari 02? Kok banyak sekali suara-suara di Indonesia Timur ini memilih 02? Apakah karena memang ingin melanjutkan program Presiden Jokowi, atau jangan-jangan ada kebaruan lain, seperti apa Kakak Billy? Kita bisa melihat ya, angka paling tinggi itu dari Sulawesi Utara 70% lebih. Kemudian disusul Kalimantan Tengah, lalu Papua Selatan itu 70% lebih juga. Dan seluruh wilayah Papua itu di atas 60%. Dan kalau melihat animo yang terjadi pada saat kampanye, saya juga melihat langsung gitu, seperti kampanye Pak Prabowo di Sulawesi Utara itu bukan hanya pada saat kampanye orang sampai turun, bahkan hujan-hujanan Pak Prabowo naik panggung, masyarakat nggak mau pulang. Tetapi pada saat kemenangan real quick count, itu juga masyarakat tumpah turun ke kota-kota juga di Papua. Itu sampai macet. Jadi kemeriahan bukan hanya pada saat sebelum pemilu saat kampanye, tetapi pasca quick count itu juga masyarakat sudah merayakan kemenangan tersebut. Nah, kalau ditanyakan kenapa nih, kalau kita lihat ya beberapa indikator-indikator pembangunan Trans Papua semenjak pemerintahan Jokowi itu terhubung hampir 100%. Sebelumnya itu kalau kita mau jalan, bahkan di kampung saya sendiri, saya kebetulan dari Papua, di kampung saya sendiri itu saya sampai SMA itu nggak ada listrik. Di rumah saya ya, di SMP itu memang sekitar rumah ada listrik tapi tidak berimbang. Di rumah kami nggak ada, dan banyak yang nggak ada juga. Jalan juga nggak terhubung. Semenjak pemerintahan Pak Jokowi, jalan terhubung kanan kiri. Trans Papua hampir mencapai angka 100%. Kemudian kalau kita melihat penetrasi internet di Nusa Tenggara Timur dan di Papua itu sudah meningkat di atas 90%. Bahkan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu sampai 70% lebih angka penetrasi internetnya. Ini berdasarkan data APJI. Sebelumnya itu di bawah 50%. Kita mau koneksi internet, mau belajar aja itu nggak ada. Sekarang di kampung saya itu udah 4G, kita mau akses internet mudah sekali. Dan angka indeks pembangunan manusia IPM waktu Pak Jokowi pertama kali menjabat di 2013 itu angkanya 52.
Sekarang itu mencapai angka 62, IPM-nya naik pesat, indeks pembangunan manusia. Jadi ketika masyarakat bertanya nih, dari Capres 01, 02, 03 di Indonesia Timur, siapa sih yang membawa narasi keberlanjutan atas hal-hal baik yang kami sudah rasakan, itu tentunya muncul 02, paslon 02. Dan ketika mereka berdua turun ke Papua itu, Pak Prabowo saya hitung di 2023 itu 2 kali turun ke Papua, dan ke Nusa Tenggara Timur itu 2 kali juga. Dan bahkan di Papua itu Prabowo membagikan hampir 1.270 unit motor buat TNI Polri dan meresmikan rumah sakit. Dan di bulan Maret Pak Prabowo juga meresmikan sebuah pusat pelatihan dan lahan pertanian. Nah, ini tuh ketika Pak Prabowo mau turun itu disambut meriah sekali. Jadi sudah no wonder ketika kemudian beliau mengusung narasi keberlanjutan, masyarakat Indonesia Timur bilang ini presiden dan calon presiden yang mau kita usung gitu. Mas Umam, kurang lebih. Apakah seperti itu sudah tidak terbantahkan lagi presiden yang paling memperhatikan wilayah Indonesia Timur Pak Jokowi dan sumbangsinya dapat di 02 karena mereka menjanjikan, paling menjanjikan, begitukah? Ya, tentu judgement bisa dibangun ya, tetapi kemudian di saat yang sama tentu ada faktor-faktor lain yang kemudian berdampak secara elektoral. Karena bagaimanapun juga Indonesia Timur itu salah satu basis terkuat dari PDIP. Kalau misal kita menggunakan teori straight ticket voting, maka kemudian basis dari kekuatan itu harusnya mengalirnya ke kubu 03, yaitu Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Tetapi kemudian pertanyaannya mengapa tidak terjadi? Nah, kalau misal kita cermati, merespon misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Ciko, kemudian Pak Nara, memang diakui atau tidak ada faktor strategis yang kemudian berpengaruh, terutama terkait dengan infrastruktur pemenangan. Praktis kalau misal kita cermati data dari Kemendagri, itu ada sekitar 11 dari 20 atau 21 gubernur yang diganti di sana, dan penunjukan tentu berdasarkan pada keputusan Kemendagri. Dan kemudian praktis ada sekitar 40-an wali kota atau bupati. Diakui atau tidak, kalau misal kemudian mengharapkan para penjabat kepala daerah itu betul-betul netral dalam arti konteks 100% netral, rasanya too good to be true. Mungkin itu iya, tetapi di saat yang sama tentu ada pengaruhnya. Tetapi di saat yang sama, Mbak, ada beberapa faktor lain yang barangkali juga cukup berpengaruh. Misalnya, Indonesia Timur selama ini itu digarap oleh PDIP. Hampir semua, mayoritas, praktis 80% teman-teman non-muslim, terutama dari umat Kristiani, Katolik, itu larinya ke PDIP, termasuk dalam konteks Pilpres mendukung Pak Jokowi. Begitu kemudian situasi berubah, mereka digarap 9 tahun untuk memberikan dukungan Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi katakanlah, tapi begitu kemudian di fase akhir Mas Ganjar melakukan serangan balik kepada Pak Jokowi, tempias mereka. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya mereka kemudian mengasosiasikan diri bahwa ini saya lebih mengarah ke 02 daripada pihak yang justru memberikan serangan secara terbuka kepada kubu 02. Nah, kemudian di sisi yang lain tentu faktor-faktor non teknis juga cukup berpengaruh. Misalnya tadi terkait dengan konteks program ya. Kalau misal kemudian itu dianggap sebagai sebuah acknowledgement, ya mungkin ada catatan positif. Meskipun tadi Mas Billy sepertinya agak keceplosan itu. Ada ribuan motor dibagikan ke TNI Polri. Ini bisa digoreng sama Mas Ciko dan juga Pak Nara. Tetapi saya coba balik ke konteks infrastruktur pemenangan. Ya, dan juga satu lagi patut diduga karena backbone dari 03 itu PDIP, Mas Ciko ada di sini. Rasa-rasanya kalau misal kemudian terjadi split ticket voting, barangkali pertanyaan yang paling strategis adalah apakah mesin politik infrastruktur pemenangan di PDIP solid atau tidak. Mungkin situasi di Indonesia Timur agak sama dengan di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu basis menguasai PDIP menguasai 28 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Pak Ganjar gubernur 2 periode, tetapi harus berpuas diri dengan 30%. Indonesia Timur rasanya agak mirip. Nah, artinya terjadi split ticket voting ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah benar PDIP dalam konteks ini solid untuk memberikan dukungan 03 atau tidak? Mas Ciko nanti akan jawab, apa jangan-jangan kader PDIP di Indonesia Timur untuk pileknya memenangkan diri sendiri, untuk pilpresnya bolehlah bisik-bisik, ya udahlah ke Pak Prabowo aja karena cintanya kepada Pak Jokowi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.